Ada satu orang namanya Daus Dzu Tha'laban. Daus Dzu Tha'laban ini selamat dari pembakaran api. Dia lari, dikejar oleh pasukan Dzu Nuwas, berhasil lari sampai masuk di lautan. Begitu di lautan dia berusaha berenang sejauh mungkin, dan pasukan sudah tidak bisa lagi mengejarnya, akhirnya dia selamat. Daus Dzu Tha'laban ini berhasil menyeberang ke wilayah Afrika. Jadi kalau Jazirah Arab, teman-teman sekalian, kalau telapak tangan saya, maaf, ini adalah Jazirah Arab, tentu di sebelahnya ada Afrika, gitu kan, dan memisahkan itu Laut Merah, gitu. Jadi dia turun di Laut Merah, dia berenang aja terus, berhasil sampai ke wilayah Afrika. Karena memang itu memang jauh kalau jarak orang berenang, tapi kalau dengan perjalanan ada kapal itu dekat. Tiba di Afrika ini, teman-teman sekalian, dia mulai berpikir bagaimana caranya ini, bagaimana caranya supaya bisa membalas pembantaian orang-orang Nasrani yang ada di wilayah itu. Daus terus saja mencari jalan sampai akhirnya dia berpikir untuk mencapai wilayah Romawi. Dia belum tangkap nih, di Afrika ada Najasyi, dia tidak tangkap. Dia jalan, teman-teman sekalian, terus dari wilayah Afrika, kalau Yaman itu berdekatan sama wilayah Afrika, dia jalan ke atas di pesisir Laut Merah, tiba di Mesir, kemudian dia pindah ke Konstantinopel, Turki kalau zaman sekarang, gitu kan. Itu dulu ada kerajaan, ada kaisar tinggal di situ, yang kata Nabi SAW, kalian akan membebaskan Konstantinopel, Konstantinia. Waktu itu di situ kaisarnya. Dia pergi ke sana lalu dia melapor, ceritanya begini, ceritanya begini, ceritanya begini. Kebetulan kaisar memang beragama Nasrani, dan yang dibunuh oleh Dzu Nuwas adalah agama Nasrani. Maka kaisar sempat marah pada saat itu. Dicari informasi, benar, ternyata betul ada pembantian, tersebar berita itu. Maka kaisar tahu dia terlalu jauh kalau dia mau ke Yaman. Dia mengirim surat dan mengirim Daus ini, Dzu Tha'laban, bertemu dengan Najasyi di Afrika. Kembali lagi kamu ke Afrika, saya bawa pasukan mendampingi kamu, bawa surat saya ini ke Najasyi. Dibawalah. Najasyi waktu tahu berita itu marah dia. Bagaimana bisa ini si Dzu Nuwas yang sudah meninggalkan agama Yahudi, plus lagi dia mengaku Tuhan, lalu membunuh orang-orang Nasrani sampai 19.000 sekian orang. Maka dia pun membentuk pasukan. Pasukannya, teman-teman sekalian, itu disuruh masuk menyerang Yaman dan dipimpin oleh dua orang. Salah satu dari dua nama ini antum sangat kenal namanya, Iryad dan Abraha. Jadi Iryad ini kepala panglima perang. Abraha yang nanti bentuk pasukan gajah nyerang Mekah, itu adalah wakilnya Iryad, diutus oleh siapa? Najasyi. Berangkatlah pasukan Najasyi dipimpin oleh Iryad dan Abraha. Untuk apa? Nyerang Dzu Nuwas. Terjadi peperangan besar antara pasukan Najasyi dengan Dzu Nuwas. Setelah berperang beberapa hari, ternyata pasukan Dzu Nuwas kalah. Pasukan Dzu Nuwas kalah, dan Dzu Nuwas ini lari terus sampai masuk ke Laut Merah dan akhirnya tenggelam, mati di situ. Dzu Nuwas akhirnya mati tenggelam. Dengan matinya Dzu Nuwas, kerajaan Yaman jatuh di tangan orang-orang Nasrani, tepatnya di tangan Najasyi. Dan yang menjadi pemimpin di Yaman adalah Iryad, panglima perang tadi. Iryad ini jadi gubernur Najasyi, tapi kalau di Yaman dianggap dia raja. Zalim orangnya, Iryad ini. Suka mengambil haknya orang, menindas, bahkan orang pasukannya sendiri dari Afrika itu ditindas sama dia. Zalim. Abraha orangnya baik. Abraha nggak mau lihat ini kezaliman. Dalam buku sejarah dikatakan begitu. Maka dia nasihatin Iryad, Iryad nggak mau. Apa yang terjadi? Dia ngajak pasukannya dari Afrika yang tidak setuju dengan keputusan Iryad untuk memberontak. Bertemulah pasukan Abraha dengan pasukan Iryad. Dua-duanya pasukan Ethiopia nih, berperang. Waktu sebelum berperang, Abraha kirim surat kepada Iryad, wahai Iryad, daripada pasukan Afrika habis semua nanti, mati pasukan Najasyi ini, kita perang habis-habisan, Yaman kembali lagi nanti, lebih baik kita berdua yang duel. Siapa yang menang, dia pemimpin. Iryad ini dalam buku-buku sejarah dikatakan, teman-teman sekalian, orangnya sangat kekar, kuat, gitu kan. Kemudian dia tahu Abraha, kapasitasnya Abraha, keterampilan perangnya di bawah dia. Ya seperti orang kalau ahli bela diri, mungkin ini sudah sabuk hitam, ini masih sabuk merah tuh.
Baiklah, saya terima tantangannya, kata Iryad. Duel nih dua orang. Duel sampai akhirnya Abraha sempat dipotong hidungnya oleh Iryad. Orang yang hidungnya terpotong dalam bahasa Arab namanya Ashram. Ashram. Makanya Abraha itu punya julukan Abrahal Ashram. Waktu dia nyerang Ka'bah, diberi julukan Abraha Ashram, karena hidungnya tidak ada terpotong. Yang potong si Iryad, karena terpotong hidungnya dari duel tadi, darah pada ngucur, jatuh dia kan. Iryad pikir sudah menang. Iryad ini ngangkat-ngangkat semangat, balik ke arah pasukannya. Ternyata melihat kejadian tersebut, Abraha dalam kondisi memang dia juga mengucur darah, dia sakit, tapi dia ada kesempatan. Dia berdiri, Iryad ditusuk dari belakang, matilah si Iryad. Waktu mati Iryad, otomatis kekuasaan Yaman dikuasai oleh siapa? Abraha. Mulailah Abraha menjadi raja Yaman, atau kalau di Najasyi gubernur. Sampai berita kepada Najasyi. Najasyi marah, kok bisa dua pimpinannya perang nih? Maka dia bersumpah waktu itu atas nama Allah, karena dia Nasrani. Atas nama Allah dia bersumpah, dia akan injakkan Yaman dan dia akan menggundul kepalanya Abraha sebagai bentuk penghinaan. Abraha waktu dengar berita tersebut dia ketakutan. Jauh Najasyi kuat, dan dia bukan niatnya untuk itu, niatnya baik awalnya. Maka dia gundur rambutnya, kemudian diambil tanah dari Yaman, ditaruh dalam kotak, di dalamnya ada surat, kirim ke Ethiopia secepat mungkin. Tiba Najasyi, isinya adalah, wahai Raja Najasyi, ceritanya seperti ini, diceritain sama dia. Iryad zalim, segala macam gini, saya akhirnya gara-gara daripada pasukan perang, pasukan anda perang jadi habis semua, lebih baik saya duel, dan tidak ada jalan lain, saya harus membunuhnya. Dan saya tidak pernah mau memberontak, saya tetap patuh dengan anda, Yaman wilayah anda. Dan untuk melepaskan anda dari sumpah anda, kan dia sumpah sama Allah mau ke Yaman, injakin kakinya ke Yaman dan menggundul kepala Abraha. Nah ini tanah Yaman sudah saya kirim. Tinggal anda injak, selesai sumpahnya. Dan kepala saya sudah saya gundul, sudah selesai. Nah rupanya Najasyi terima itu, diterima sama Najasyi. Baiklah, sudah, Yaman dari wilayah saya, ceritanya sudah jelas, ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi rupanya teman-teman sekalian, si Abraha ini ketakutan. Ini jangan sampai, karena tidak ada telepon kayak kita sekarang bisa mastiin dengar suaranya. Ini bisa saja tiba-tiba pasukan Najasyi datang dari Afrika, bunuh dia. Untuk membuktikan pengabdiannya pada Najasyi, dia membangun sebuah gereja besar namanya Qulais. Namanya gereja Qulais, ya. Sampai sekarang di Yaman masih ada sisa-sisa temboknya. Gereja Qulais ini dia bangun untuk menyenangkan Najasyi, kalau dia betul-betul tetap mau tunduk dengan Najasyi. Dan dia kirim surat pada Najasyi, saya akan membangun sebuah gereja namanya, saya berikan nama Qulais, gitu kan. Kemudian gereja ini akan saya buat semua orang Jazirah Arab datang tunduk untuk beribadah di situ. Dibangunnya sama dia Qulais ini. Kemudian dia mengirim surat untuk seluruh Jazirah Arab, semua orang Arab harus datang beribadah ke situ. Dia mau ngajak ke agama Nasrani secara paksa, gitu kan. Waktu tiba berita tentang dibuatnya gereja Qulais, kemudian Abraha memaksa orang-orang Arab untuk datang menyembah pada saat itu, beribadah di gereja ini. Maka ada satu kelompok di Mekah yang diberikan julukan Ahlun Nasi. Ahlun Nasi, ya. Ahlun Nasi ini mereka punya keburukan karena mengubah bulan yang dimuliakan oleh Allah kan tadi, sehingga mereka bisa berperang. Tapi sisi yang lain mereka punya satu hal yang positif, mereka sangat memuliakan Ka'bah. Ahlun Nasi ini siap mati kalau ada yang mau mencoreng Ka'bah. Waktu sampai berita ke mereka suratnya Abraha, ada satu dari ahli Nasi pergi ke Yaman. Dia cari mana tuh gereja Qulais. Ditemukan sama dia, apa yang dia buat dalam buku sejarah dikatakan dia kotorin tuh. Dia datang, dia buang air besar, dia buang air kecil di gereja itu. Kemudian kotorannya diambil, dibelepotin di temboknya. Setelah itu dia kembali ke Mekah. Besoknya Abraha dengar berita, apa ini? Siapa yang kotorin gereja saya? Ada satu orang yang dikenal dengan Ahlun Nasi. Apa itu Ahlun Nasi? Orang yang menerlambatkan bulan-bulan muliakan. Agama apa itu? Dia nggak tahu.
ada penduduk Mekah. Mekah itu apa? Ada Ka'bah di sana. Ditanya sama dia. Dan Abraha walaupun Nasrani tidak tahu Ka'bah itu apa. Dia nggak tahu menahu dari Afrika nih, orang dari Afrika datang, nggak ngerti, gitu kan? Maka dia mengatakan apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah rumah yang dimuliakan oleh masyarakat, terutama orang Nasik tadi. Jadi rupanya dia datang ke sini ngotorin gereja Anda, karena Anda suruh mereka pindah ke sini. Mereka sudah punya rumah di sana yang disembah, gitu kan? Maka Abraha mengambil keputusan gara-gara kejadian ini untuk menyerang Ka'bah. Ini kisahnya.